Baik, kita masuk ke materi hari ini, yaitu minggu ketiga, yaitu tentang operator. Pada minggu kedua atau minggu lalu kita sudah membahas variabel dan tipe data. Nah, pada variabel dan tipe data, kita mungkin bertanya-tanya apa yang bisa kita lakukan pada variabel tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operator, di mana salah satu jenis operator itu ada yang namanya operator aritmatika, sehingga variabel dengan tipe data angka seperti int, seperti float itu bisa kita operasikan menggunakan operator aritmatika atau operator matematika dasar. Oke, outline untuk operator yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian ada tipe operator. Beberapa tipe operator yang akan kita bahas yaitu operator penugasan atau assignment operator, kemudian ada operator aritmatika atau arithmetic operator, kemudian operator perbandingan atau equality and relational operator, kemudian yang terakhir operator logika, conditional operator. Mungkin pada hari ini untuk materi operator ini kita untuk 2 pertemuan ya. Nah, pada hari ini rencananya materi kita sampai operator aritmatika. Oke. Nah, apa itu operator? Nah, operator ini merupakan simbol-simbol spesial yang mewakili komputasi sederhana. Nah, contoh simbol itu mungkin ini contoh operator aritmatika, yaitu seperti operator penjumlahan dengan simbol tanda tambah ya. Kemudian operator pengurangan simbol minus itu kurang lebih sama dengan operator yang ada di simbol matematika. Nah, operator itu dapat melakukan operasi spesifik mulai dari 1, 2, atau 3 operan dan mengembalikan hasil. Nah, operan itu apa? Operan ini merupakan nilai asal yang digunakan di dalam proses operasi. Nah, operan ini nilai, sedangkan operator itu adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Nah, mungkin untuk lebih paham, kita langsung ke contoh saja. Silakan untuk adik-adik mahasiswa membuka netbeans-nya dan mengikuti Oke, kita coba bikin project baru, pilih Java with An, kemudian Java application, next. Nah, misalnya ini projectnya kita buat pertemuan 3, finish. Coba bikin kelas baru dengan nama belajar operator misalnya, finish. Oke,
sudah untuk kelas baru. Jangan lupa untuk membuat method main. Void main string args. Oke. Nah, ini contoh program yang menggunakan operator. Nah, kita nanti ada juga deklarasi, assignment nilai, kemudian cetak variabel. Nah, tadi di video sebelumnya, di menit-menit akhir, sudah Bapak tunjukkan bahwa deklarasi dan assignment bisa dilakukan dalam satu baris saja. Misalnya sini kita coba untuk membuat deklarasi sekaligus assignment nilai ke variabel. Deklarasi, kita beri komentar dulu, deklarasi dan assignment nilai assignment. Saya mungkin deklarasi dan assignment variabel saja. Oke. Misalnya kita bikin seperti contoh ya, ini ada jam dan menit. Misalnya jam dengan tipe data int jam, langsung kita assignment nilainya 11 misalnya. Kemudian int menit juga sama, kita assignment nilainya dengan nilai 59. Nah, kemudian kita coba cetak variabel dengan menggunakan operator ya, dengan menggunakan operator, itu operator aritmatika, misalnya jam dikali, ini operator ya, dikali 60 misalnya, ditambah menit. Nah, kita coba compile, kemudian run. Oke, main kelasnya belajar operator. Oke. Nah, sini sudah keluar outputnya 719. Dari mana 719 ini? Nah, ini penjelasannya seperti ini. Nah, jam pada ekspresi ini, yang baris 18 ini, itu ada yang kita cetak itu ini variabel jam dikali dengan nilai 60 ditambah dengan variabel menit. Itu ini jam kali 60 tambah menit pada bagian kode tadi, gambar ini ya, nomor 1 seperti ini. Itu disebut ekspresi atau expression. Nah, ekspresi ini apa? Ekspresi ini merupakan kombinasi dari angka, variabel, dan operator. Nah, ini ada angka, ini ada variabel, juga ada dua buah operator. Nah, sehingga ketika di compile dan running, nilainya menjadi tunggal. Maksud dari tunggal itu ini outputnya hanya satu saja, hasil dari nilai jam ini, nilai variabel jam ini dikali dengan 60 ditambah menit, itu 719. Nah, hubungan dari operator ekspresi itu seperti ini. Nah, keseluruhan dari
operasi matematika ini disebut ekspresi. Nah, di dalam ekspresi ini ada variabel, ada ini berupa nilai, angka, ini juga variabel, itu disebut dengan operan. Nah, sementara operator atau simbol ini kali, ya, operasi kali, perkalian, ini operasi penjumlahan itu disebut operator. Nah, proses komputasi dari uh, 3 operan ini ditambah dengan operator ini sehingga menjadi nilai tunggal itu seperti ini tahapnya. Yang pertama tadi jam dikali 60 tambah menit, itu kedua variabel jam dan menit itu diganti dengan nilai yang telah di assignment menjadi, sehingga menjadi jam ini diganti dengan 11 sesuai dengan sini tadi kita sudah tahu di program kita tadi, kita sudah assignment nilai 11 ke jam, kemudian menit 59, itu diganti nilainya. Sehingga jam jadi nilainya 11, menit jadi 59. Sedangkan angka ini tetap, variabel tetap, atau nilai tetap. Nah, kemudian perkalian ini diproses lebih dahulu. Nah, sehingga menghasilkan 660 ditambah 59. Nah, 11 dikali 60 itu diproses terlebih dahulu, sehingga hasil 11 kali 60 ini ditambah 59. 660 ditambah 59. Kemudian baru dilakukan penjumlahan sehingga menghasilkan nilai tunggal 719 ini. Oke. Nah, ini ada tipe operator, itu ada beberapa, yaitu operator penugasan, assignment operator, kemudian operator aritmatika seperti contoh yang tadi kita lakukan, operator penandingan, perbandingan, kemudian operator logika. Nah, operator penugasan atau assignment ini kita sebenarnya sudah menggunakannya pada minggu lalu tentang materi variabel dan tipe data, yaitu pada saat assignment nilai. Assignment nilai itu kita menggunakan operator ini, yaitu operator sama dengan, tambah sama dengan ini ya. Nah, memang operator ini yang paling sering digunakan di antara operator lain. Nah, ini seperti ini contohnya, string, nama, kemudian assignment nilai, kura-kura ninja misalnya, kemudian berikutnya int kecepatan, assignment nilainya 175. Oke, itu untuk operator penugasan. Sebenarnya kita sudah menggunakan dari minggu lalu, namun di sini kita perlu juga ketahui istilahnya, nama dari operator yang kita gunakan, yaitu operator assignment. Nah, kemudian ada operator aritmatika. Nah, ini Java ini menyediakan operator untuk melakukan operasi dasar bilangan. Itu diantaranya penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian perkalian, dan pembagian. Itu mungkin pelajaran adik-adik mahasiswa waktu SD ya. Namun ada yang baru di sini, ini ada operator dengan simbol persen. Ini bukan persen sebenarnya, ini dibaca dengan modulus atau mod, yaitu operator sisa bagi. Oke, mungkin kita coba dulu untuk membuat contoh dengan operator aritmatika ini. Misalnya kita deklarasi variabel dan assignment ini, misalnya int x sama dengan
10, kemudian NTY sama dengan 5, deklarasi variabel X dengan nilai assignmentnya 10, kemudian variabel Y dengan nilai yang di assignment 5. Kemudian kita coba untuk menggunakan operator-operator aritmatika. Sudah kita lihat tadi. Contohnya, ini kita beri komentar operator tambah, penjumlahan. System out. Ini kita langsung cetak saja ekspresi dari penggunaan operator tersebut. Misalnya ini variabel X dengan operator penjumlahan ditambah Y. Nah, ini kita sudah karena angkanya kecil bisa menebak ya, hasilnya itu 15, outputnya 15. Nanti saat compile, kita running, nah dia outputnya 15 dari operator dari nilai X ditambah Y ini. Bapak sengaja dengan contoh yang sangat mudah ya, walaupun sangat mudah, tetap kita mesti teliti. Nah, kemudian operator pengurangan, begitu juga dengan pengurangan. Misalnya kita copy saja ini, kita ganti operatornya. Nah, ini bisa kita hitung, misalnya X kurang Y ini ya, 10 kurang 5 ini, mungkin outputnya 5. Outputnya 5. Kemudian operator perkalian. Nah, kita paste saja yang tadi, operator tambah, kita ganti dengan kali. Nah, kali di sini kita menggunakan simbol bintang ya, bukan X. Simbol bintang. Kemudian operator pembagian. M out in ln X bagi Y. Nah, kemudian yang terakhir tadi operator mod ya, modulus. Mod. Lalu kita paste saja X mod Y. Nah, untuk yang 4 operator mulai dari penjumlahan, kurang, kali, bagi ini mungkin sangat mudah ya untuk dilihat kira-kira outputnya apa. Kalian 10 kali 5 50, ini kira-kira hasilnya 50. Ya, ini kira-kira ini komentar ya, ini komentar supaya atau kita tidak usah beri komentar saja. Coba running. Coba compile, maaf. Kemudian running. Nah, ini ya hasilnya tadi. Untuk yang penjumlahan 10 tambah 5, 15. Yang ini 10 kurang 5. Untuk pengurangan 5. Kemudian perkalian
10 kali 5, 50. Kemudian pembagian 10 bagi 5, 2. Kemudian modulus. Nah, mungkin yang baru ini modulus ya. Nah, modulus ini merupakan sisa bagi ya. Misalnya cara bacanya itu X mod Y. Sisa bagi antara X jika dibagi dengan Y itu sisanya berapa. Nah, ini 10 mod Y itu sisa baginya 0. Kita ulang compile. Ini ya. Yang terakhir ini untuk modulus 0. Kenapa 0? Karena 10 bagi 5 itu 2. 2 kalau dikalikan dengan 5 kembali itu 10. Jadi 10 kurang 10 itu sisanya jadi 0. Untuk melihat yang lainnya misalnya system out ln misalnya 7 mod 3. Nah, compile. Jadi sisa bagi 7 dibagi 3 itu sini adalah 1. Karena 7 bagi 3 itu tidak habis ya. Itu menyisakan 1. 173 sama dengan 2 dan sisa 1. 2 kali 3, 6. Oke, Bapak kira mudah ya untuk memahaminya. Ini modulus tadi. Oke, kita sudah contoh tadi. Ini contoh di slide sama yang seperti yang kita kerjakan. Nah, itu operator aritmatika itu biasanya digunakan untuk angka, baik itu dalam bentuk float, double, int, long. Nah, untuk string pada umumnya itu tidak bisa dilakukan operasi matematika walaupun string berisi angka. Contoh misalnya ya string, kita coba kita hapus dulu ya, string misalnya hello sama dengan hello misalnya. Misalnya string lagi word misalnya dengan word. Kita coba cetak system out print ln hello dikurang word. Nah, ini akan error ya. Kalau kita compile, nah akan error. Nah, bad operand types for binary operators. Nah, first type string, second type string. Artinya string tidak bisa dikenakan operasi pengurangan. Begitupun dengan pembagian. Misalnya kita kurang dengan nilai int, tetap juga error. Nah, oke. Namun di sini operator plus atau operator tambah dapat digunakan untuk string, namun tidak untuk melakukan operasi matematika. Tetapi operator tambah ini atau penjumlahan ini digunakan untuk merangkai atau menggabungkan antar string atau disebut juga concatenation ya. Contohnya seperti dua ini, hello ditambah word akan menghasilkan gabungan dari kata hello world ini.
ini kita sudah ini ya, deklarasi variabel dan assignment, misalnya hello dengan assignment nilai hello, dengan word dengan nilai assignment nilai word. Kemudian kita lakukan operasi concatenation tadi ya, penggabungan dengan operator jumlah. Misalnya hello, operator jumlah dengan word. Nah, kalau ini bisa, kalau kita compile, dia akan sukses. Kemudian kita running. Nah, outputnya menjadi hello world tanpa spasi. Nah, karena di sini memang kita tidak memberikan spasi apapun. Untuk memberikan spasi ada dua cara, bisa kita lakukan di sini. Nih, kita kasih spasi di string dengan variabel hello. Coba compile. Ini. Nah, ini sudah ada spasinya, hello spasi word, atau kita kembalikan ini spasinya. Kita beri spasi di operator sini, tidak apa-apa. Misalnya kita tambah lagi sini string, nilai string langsung ya, dengan tanda kutip atau tanda petik 2, di dalamnya kita beri spasi. Kita compile, terus kita ini running. Nah, itu juga hasilnya sama saja. Nah, setelah kita tahu cara ini ya, concatenation ya namanya tadi atau penggabungan string menggunakan operator tambah ini. Nah, coba kita kembali ke tugas adik-adik mahasiswa semuanya. Ini kita tadi sudah deklarasi dan assignment nilai ke variabel. Ini ada nama dengan tipe data string, name juga sama, terus float berat badan, float tinggi badan, string alamat dengan masing-masing assignment nilainya. Nah, ini kan kalau kita compile, kita running, nah, ini langsung saja ada nama Naruto ini. Sekarang karena kita sudah belajar penggabungan string tadi, bisa saja kita tambahkan di sini misalnya string nama, kita beri label ya supaya dia tidak langsung nama plus dengan operator tambah ini. Kemudian name tambah, terus berat badan tambah, terus sama yang terakhir kita beri label misalnya alamat, string alamat, kita pakai ini operator tambah, compile, kemudian run. Nah, dia sudah memiliki label, misalnya label nama dengan nilai nama ini name. Oke, mungkin itu untuk string. Kembali ke operator tadi. Nah, di sini mungkin ada contohnya nih ya, dua contoh yang hasilnya berbeda. Kita salin saja. Misalnya ini kita hapus dulu. Stem out println.
1 ditambah 2 ditambah hello. Kita ingin melihat operasi penjumlahan ini apabila kita beri nilai int ditambah string. Kita melihat outputnya bagaimana. Kemudian baris kedua sama print ini kita balik string dahulu, hello tambah 1 tambah 2. Oke, kita coba compile, kemudian running. Nah, untuk baris pertama outputnya itu 3 hello. Namun untuk yang kedua, baris kedua itu hello 1 2. Mengapa demikian? Nah, sini sudah dijelaskan. Nah, Java mengeksekusi operasi pada seperti gambar 6 ini dari kiri ke kanan. Nah, pada baris pertama ini itu yang dieksekusi terlebih dahulu itu 1 tambah 2, sehingga hasilnya adalah 3. Seperti ini ya. 1 ditambah 2 dahulu sehingga hasilnya 3. Baru 3 ini ditambah dengan string hello sehingga hasilnya menjadi 3 hello. Oke, dan 3 ini ditambah hello adalah 3 hello ini ya. Nah, namun pada baris kedua itu kita karena dia dari kiri ke kanan, dia hello string ini ditambah dengan 1 sehingga hasilnya menjadi hello 1 ini. Nah, jadinya hello 1 ini menjadi string sehingga hello 1 ditambah dengan nilai int2 ini sehingga jadinya outputnya menjadi hello 1 2. Nah, mungkin begitu, saya kira paham lah ya. Ini tadi yang baris pertama dia masih int sehingga dia lakukan operasi penjumlahan, dia akan menjadi 1 yaitu 3. Sedangkan baris kedua ini dia hello ditambah 1 ini menjadi hello 1 dan tipe datanya menjadi string sehingga hello 1 ini tambah 2 jadi hello 1 2 juga string. Oke, mungkin demikian. Ini materinya kita sampai aritmatika, peraturan aritmatika. Mungkin kita coba contoh lainnya yang lebih real. Oke, mungkin untuk contoh realnya kita coba untuk menggunakan operator aritmatika ini mencari luas segitiga ya. Ini kita sudah coba salah satu nih, mungkin dari cari di Google ya, kita buka satu di situs zenius.net nih ada rumus, contoh soal dan pembahasan. Oke, kita cari yang mudah-mudah saja. Oke, misalnya ini contoh soal keliling dan luas segitiga. Nah, contoh soalnya yaitu suatu segitiga sama sisi memiliki panjang alas 20 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah keliling dan luas segitiga tersebut. Nah, ini sudah ada pembahasannya. Nah, karena segitiganya sama sisi, sehingga sisinya sama panjang. Nah, A ini alas, T ini tinggi. Kita coba membuat programnya. Misalnya kita bikin project baru, jangan lupa pilihan Java Weekend, atau bagi adik-adik mahasiswa yang menggunakan tool online,
tinggal mengikuti saja, tidak usah bikin project. Cara menyimpannya cukup kopikan saja nanti hasilnya ke notepad atau apa supaya tidak hilang. Kemudian klik yang ini Java application, next. Misalnya program hitung luas dan keliling segitiga. Finish. Oke, program hitung luas dan keliling segitiga. Kita coba bikin kelas baru. Nama kelasnya segitiga. Segitiga misalnya. Finish. Kita coba deklarasikan variabel dan assignment dulu. Misalnya ini tadi alas A ini sama dengan 20 cm, berarti kita sudah bisa menduga dia menggunakan tipe data int, yang int A sama dengan 20. Maaf, ini kita lupa bikin metode, jangan lupa bikin metode mainnya dulu. Point main string. Yes, oke. Oh, bukan kelas, static. Oke. Kemudian kita bikin tadi deklarasi dan assignment variabel, misalnya int a sama dengan 20. Kemudian tadi untuk t sama dengan tinggi, atau langsung saja a ini alas ya, tt atau tinggi sama dengan 10 cm, bikin 10 saja. Nah, rumus keliling segitiga itu adalah S tambah S tambah S. S ini apa? Tadi sudah disebut sisi ya. S itu sisi, karena segitiga tersebut merupakan segitiga sama sisi, maka sisinya itu sama panjang dengan alasnya. Maka di sini dia menuliskan 20 tambah 20 tambah 20. Nah, sehingga kita bisa, misalnya kita hitung keliling ya, misalnya sistem out print ln berdasarkan rumus tadi, maka kelilingnya itu sisi tambah sisi tambah sisi, maka kita ini sisinya sama dengan alas, maka alas tambah alas tambah alas. Nah, seperti itu. Kita coba, karena kita butuh label, dan jika kita beri string di sini, misalnya keliling segitiga, itu maka dia tidak akan terjumlah ini ya, karena dia string di awal. Oke, kita compile terlebih dahulu, terus kita running. Oke. Nah, jadinya 20 20 20, keliling segitiga 20 20 20. Nah, maka kalau kita ingin memberi label di situ, kita bisa memberi label di sini, sistem out print. Nah, tidak perlu ln, karena kita ingin ini yang baris 1 itu nyambung dengan baris bawahnya. Kita print saja tanpa ln, misalnya keliling segitiga. Nah, ketika kita ini will atau compile terus kita running,
maka hasilnya adalah keliling segitiga sama dengan 60. Oke, keliling segitiga sama dengan 60. Sama, ini juga hasilnya 60. Jika ingin menambahkan sentimeternya, ini bisa, kalau terakhir stringnya bisa hanya sentimeter gitu ya. Oke, save, kita compile dan running. Nah, keliling segitiga sama 60 cm. Kita kasih spasi di sini. Keliling segitiga sama dengan 60 cm. Kemudian kita lanjut untuk mencari luas segitiga. Rumus luas itu setengah alas, setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, karena ada setengah, di sini kita sudah bisa menentukan tipe variabel yang cocok, yaitu karena pecahan kita bisa memakai tipe variabel float. Nah, sehingga coba untuk mencari, ini kita anggap cetak, kita beri komentar cetak keliling segitiga. Oke. Kemudian yang ini cetak luas segitiga. Nah, kita coba ini beri label dulu, print luas segitiga sama dengan, terus baru kita cetak ekspresi ya, ekspresi untuk menghitung rumus luas segitiga, itu setengah di sini bisa kita nilai float ya, 0,5 seperti itu. 0,5 kalau float tambah F itu setengah, kita kali dengan alas, itu alas. Nah, kita apa rumusnya tadi, setengah kali alas kali tinggi, kali dengan tinggi. Maka kita compile, kemudian running, luas segitiga sama dengan 100. Kita coba lihat hasilnya 100 juga ya, 100 cm kuadrat. Nah, ini kita bisa tambahkan cm persegi ya, cm ya, oke. Persegi ini kurang tanda 15 cm 2. Oke, kita coba compile. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah program sederhana untuk menentukan atau menghitung keliling segitiga dan luas segitiga dengan yang diketahui alas dan tinggi. Oke, mungkin untuk tugasnya nanti Bapak kasih masih menghitung rumus matematika sederhana. Di deskripsi tugasnya Bapak kirim di WA atau di e-learning. Oke, mungkin ada materi tambahan ya, materi tentang kemarin ada yang banyak yang bertanya, banyak programnya yang error, namun tidak tahu apa yang error, di mana cara mencarinya atau mengatasinya. Mungkin di video Bapak akan membahasnya di video berikut. Oke, terima kasih.